Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salikin, mari kita bersihkan hati kita, kita bersihkan jiwa kita. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Cahaya itu tidak bisa masuk kepada cermin yang kotor. Cahaya itu tidak bisa masuk kepada hati yang kotor. Cahaya khusyuk ini hanya bisa masuk kepada hati yang rendah, hati yang bersih. Rasulullah bersabda, miftahul jannah as-shalah. Kunci daripada surga adalah salat. Wa miftahus shalah at-tuhur, kunci daripada salat itu adalah suci. Begitu pula ilmu hikmah. Begitu pula cahaya Al-Quran itu hanya bisa masuk kepada orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya merasa saya masih bodoh, saya masih kotor, saya kepingin belajar, saya kepingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jenengan terami kajian majlis taklim ini ya Allah dalam rangka untuk taqarrub ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang biasanya kita baca ketika doa iftitah. Tolong hatinya jangan merasa bisa, jangan merasa sudah tahu. Ini wajjahtu, sesungguhnya wajahku. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, menghadap wajahnya Allah, lilladzi kepada zat, fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami bukan termasuk orang-orang yang musyrik, dan kami bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dari surat Al-An'am ayat 79, kita akan beralih kepada buku Asrarus Shalah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga buku ini bermanfaat. Di sini ada keterangan yang sangat dalam. Tolong dengarkan sambil zikir. Tolong dengarkan sambil mohon dipahamkan Allah. Ada satu bab, sirrus sholati al-iqbalu ala Allah azza wa jalla. Sir daripada sholat adalah
menghadap Allah. Tadi ayatnya adalah ini wajah tuh. Sir daripada sholat itu mantap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirrus sholati wa ruhuha wa lubuha huwa iqbalul ibadi ala Allah azza wa jalla. Lebih dalam lagi ini begini. Sir daripada sholat, ruh daripada sholat, inti esensi daripada sholat itu menghadap kepada Allah. Sampai 3 kali. Sir daripada sholat, ruh daripada sholat, lubu itu esensi, inti daripada sholat itu menghadap Allah azza wa jalla bikulliyatihi, secara keseluruhan. Fakama annahu la yanbaghi lahu ayyasrifa wajhahu anil kiblati, maka sezogyanya wajah itu tidak boleh berpaling dari arah kiblat, yaminan wa shimalan. Inti daripada sholat itu madhab. Inti daripada sholat itu adalah menghadap. Maka tidak boleh muka, badan itu berpaling dari arah kiblat. Fakadzalika la yanbaghi lahu ayyasrifa qalbahu ar-rabbih azza wa jalla ila ghairihi. Begitu pula hati tidak boleh berpaling dari Rabb-nya selain Allah. Jadi ada 2, badan, wajah itu menghadap ke kiblat, sedangkan hati itu menghadap kepada Allah. Lebih dalam lagi, fal ka'batu allati hiya baitullah azza wa jalla kiblatun wajhihi wa badanihi wa rabbul baiti tabaraka wa ta'ala kiblatu qalbihi wa ruhihi. Jadi Ka'bah itu merupakan kiblatnya badan dan wajah, sedangkan Allah Rabbul Bait, Rabbul Bait falyabudu rabb hadzal bait. Sedangkan Allah itu adalah kiblatnya hati dan kiblatnya ruh. Jadi ketika di dalam sholat itu tidak boleh berpaling secara fisik dan tidak boleh berpaling secara rohani. Yang jelas kita ini insya Allah tidak berpaling secara fisik. Tapi ketika sholat ngelamun kemana-mana, ingat kemana-mana, sesuatu yang lupa jadi ingat, itu namanya berpaling. Kalau sudah berpaling, berarti tidak akan ketemu sir, tidak akan ketemu rahasia daripada sholat. Wa ala hasbi iqbalil abdi ala Allah fi sholatihi yakunu iqbalullah alaihi. Maka orang tersebut itu dikatakan sholatnya itu menghadap kepada Allah itu sejauh mana madhabnya. Wa idza a'radallahu anhu, maka ketika hamba itu ketika sholat berpaling, maka Allah akan berpaling. Nyambung kepada hadis Rasulullah, la yazalullahu muqbilan abdi fi sholatihi. Allah itu selalu menghadap sholatnya hamba malam yaltafit selama tidak berpaling. Ketika berpaling, insarafa anhu, maka Allah akan meninggalkan sholatnya hamba. Nah kita ini sayangnya tidak tahu sholat ada Allah atau sholat tidak ada Allah. Rohani kita, hati kita itu tidak sensitif. Seharusnya sensitif.
seharusnya sensitif. Sholat tandanya ada Allah, lama rasanya sebentar. Sholat tandanya tidak ada Allah, sebentar itu rasanya lama. Nah, kita sering pengalaman di mana? Kok kayaknya pura-pura nggak tahu. Kita itu sering kondisi sholat kita itu bagaimana? Iya. Kita ini kalau mancing tahu nggak bahwa ikan itu tidak ada dan ikan itu ada. Kalau tidak ada itu tandanya tidak ada yang gondol. Kalau ada berarti banyak gondolannya. Silakan berdoa begini. Ini doa ini dayanya masih ada. Berarti masih disuruh berdoa. Jenengan bisa membedakan enggak kalau doa ini kosong? Kalau doa itu kosong, tangan itu tambah kiu. Ada contoh yang sangat vulgar. Jenengan itu kalau buang hajat, itu ada sensornya enggak? Kalau sudah selesai dan belum. Alarmnya bunyi kayak ambulan. Oke. Jenengan makan kenyang dan masih lapar, itu ada sensornya enggak? Ada. Jenengan bertamu menyampaikan hajat kepada yang jenengan tamui, itu sudah selesai dan belum itu ada sensornya enggak? Ada. Kenapa kita sholat? Sholat itu kan maknanya doa, yaitu doa, menyampaikan hajat. Kalau sudah menyampaikan hajat itu puas, itu biasanya tidak ada petunjuk doa setelah sholat, karena di dalam sholat sudah puas. Saya yakin jenengan sudah merasakan seperti itu. Cuman karena formalitas, kok rasanya nggak enak ya? Tidak berdoa sebelum sholat itu. Ya hanya sekedar formalitas. Wong doa itu hakikatnya adalah fis shalah. Ju'ilat qurratu aini fis shalah, di dalam sholat. Saya lanjutkan kitab Asrarus Shalah. Subhanallah. Wa bil iqbali fis sholati salasa manazil. Menghadap kepada Allah itu ada 3 derajat. Ya Allah, terima kasih Ustazah Firo telah bergabung. Menghadap kepada Allah itu ada 3 derajat. Kita nanti derajat yang mana? Ada kita, apa tidak ada kita? Derajat yang pertama, iqbalul abdi ala qalbihi. Menghadap kepada Allah dengan hatinya. Fayahfadhuhu minasyahawat wal wasawisi, menjaga hatinya dari syahwat dan waswas. Wal khataratil mubtilati, dan sesuatu yang membatalkan li sawabi sholatihi, ganjaran sholat. Itu adalah derajat yang pertama. Derajat yang kedua, iqbalul abdi ala Allah azza wa jalla bi muraqabatihi hatta ka'annahu yara. Ini lebih tinggi lagi, betul Pak Suhandi. Menghadap kepada Allah, ya, menghadap kepada Allah sudah dekat. Saking dekatnya ka'annahu yara. Beribadah itu seakan-akan, sholatnya itu seakan-akan melihat. Saking dekatnya. Saking dekatnya sampai beribadahnya, ruku'nya, sujudnya, al-fatihahnya itu seakan-akan melihat Allah. Kalau yang pertama tadi adalah sholatnya dengan hati,
dengan menjaga syahwat, menjaga waswas, menjaga dari hal-hal yang membatalkan sholat, menjaga dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala sholat. Derajat satu aja sudah api. Ya Allah ya Karim. Sedangkan derajat yang kedua ini adalah sholatnya sudah dekat. Ya, sholatnya sudah dekat. Alhamdulillah burung ikut bertasbih. Semoga sebagai tanda diterima Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang ketiga, iqbalul abdi ala ma'ani kalamillah azza wa jalla wa tafasili ubudiyatis shalah liyutiha haqqaha minal khusyu' wa tuma'ninati wa ghairi dzalik. Sedangkan derajat yang ketiga, tolong lihat saya. Derajat yang ketiga ini, tolonglah saya. Derajat yang ketiga ini sudah tenggelam di balik makna-makna sir kalamullah. Sudah tenggelam itu. Ya. Baik secara ijmali, apa ijmali itu begini? Secara global atau secara tafsili. Tafsili itu secara rinci. Karena sudah tenggelam di dalam rahasia kalamullah, maka masuk kepada hak sholat, yaitu berupa khusyuk dan tumakninah. Subhanallah. Siapa yang derajatnya sampai seperti ini, fabistikmali hadhil maratibi li salasin takunu iqamatis sholatu haqqan wa yakunu iqbalallah azza wa jalla ala dihi bihasbi dzalika. Jadi kesimpulannya, enggak gampang ini wajah tuh. Ya, enggak gampang ini wajah tuh. Kalau sekedar dibaca itu gampang. Konsekuensinya, komitmennya itu luar biasa. Jadi tidak sekedar yang menghadap Allah itu wajah muka. Wajah muka. Tapi yang paling penting adalah wajah hati dan wajah ruh. Wajah ruh. Mungkin saking gantengnya kita, apa mungkin saking jeleknya kita. Ketika kita sujud, harus kullu man 'alaiha fan, semua wajah ini harus difanakan. Sering saya ibaratkan, tolong perhatikan imam dan makmum ketika sujud, wajahnya ada apa enggak? Baik yang cakep maupun jelek, wajib kullu man 'alaiha fan, fana, tiada. Makanya saya sangat berat sekali kalau wajah yang biasanya selfie, wajah yang biasanya perawatan, itu biasanya kan wudunya kan eman-eman. Padahal ini mau ketemu yang punya wajah. Betul enggak? Masya Allah. Baik, jenengan saya tanya, wajah jenengan ini sudah asli apa belum? Ketika sholat itu banyak sekali orang yang wajahnya tidak asli. Orang yang sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya itu berdirinya malas. Yura'unan nas, sholatnya itu riya. Kemudian sholatnya itu wala yazkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah. Itu namanya wajah, bukan wajah sholat. Makanya kita itu sangat takut. Pak Kiki ngomong inna sholati, sesungguhnya sholatku. Inna sholati itu kan tidak sekedar sesungguhnya sholatku, artinya sholat yang sesungguhnya.
Salat yang sesungguhnya adalah zahir dan batin. Orang yang madhab sesungguhnya itu zahir dan batin. Zahirnya madhab, tapi batinnya tidak madhab. Guyonan saya, suami di depan istri. Istri di depan suami. Badannya saja, tapi jiwanya ingat yang lainnya. Namanya apa itu? Ojo guyu. Itu kan namanya selingkuh. Ini namanya selingkuh. Tolong, tadi pada surat Al-An'am ayat 79 kan, wa ma ana minal musyrikin. Gak gampang, Bu. Ya Rabb, saya tidak bersekutu. Ini kalau diartikan simpel, sudah tidak ada yang lain kecuali Engkau. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong lihat saya. Istriku sudah tidak ada perempuan lain. Kalau istri berkata kepada suami, sudah tidak ada laki-laki yang lain. Wa ma ana minal musyrikin. Musyrik di sini bukan menyembah patung lagi, tapi musyrik di sini adalah kesibukan duniawi yang menjadi lamunan-lamunan. Jelas badannya itu madhep nang Gusti Allah, tapi jiwanya masih ingat selain Allah, ghairullah, min dunillah. Itu masih, makanya kalau bisa itu anaknya dibuang saja. Bukan anak sih, wamanya saja. Apa sih bedanya wa ma ana minal musyrikin dengan wa ana minal musyrikin? Kalau wa ma ana dan saya tidak. Kalau emaknya dibuang, wa ana minal musyrikin. Dan kita harus mengaku bahwa kita itu masih wa ana minal musyrikin. Kesirikan-kesirikan yang disadari atau yang tidak disadari, ini yang menjadikan tidak bisa madhep. Seakan-akan menghadap tapi tidak menghadap. Berkali-kali saya ngasih contoh. Silakan menghadap saya. Kalau pikiran yang lamun, madhep apa wae? Betul enggak? Itu kelihatannya menghadap, kelihatannya melihat, tapi tidak melihat. Understand? Silakan anak nonton TV yang menarik, panggil gitu. Mendengar tapi tidak mendengar. Bom itu tidak terdengar. Masya Allah. Jenengan pernah Zoom meet jejer? Pernah enggak? Kalau kita di sekolah biasanya jejer. Itu punya alam sendiri-sendiri gitu. Kekasih dengan kekasih pacaran sama-sama pasangan itu punya alam sendiri-sendiri. Iya. Kenapa kita dengan kekasih bisa, tapi kenapa kita dengan Allah tidak bisa? Ustaz, karena kekasih lebih nyata, Ustaz. Loh, gimana? Kekasihmu lemah sekali lah. Ya Allah. Makanya saya tidak berani. Saya selalu minta pertolongan Allah. Ini wajah tu wajah. Pertolongannya itu begini. Abang Waryono, tolong ya Rabb, hadapkan. Menurutmu hadapkan ya Allah. Jangan pernah merasa bisa menghadap sendiri. Kalau menurut kita seakan-akan menghadap tapi masih berpaling. Tapi kalau dihadapkan itu ada tuntunan yang betul-betul wajah tu wajah. Dan itu terasa. Kalau Allah merespon hadapan kita, gini aja, ya Allah semoga jenengan tidak pernah bosan. Kekasih kalau dengan kekasih hadap-hadapan, maaf, kalau sudah berhadapan dengan wajah, kan begini.
Di sini ada setrumanya enggak? Kok enggak pernah sih jenengan? Iya kan? Betul enggak? Pernah lihat kemanten? Kalau sudah berhadapan-hadapan, di sini ada listriknya enggak? Ini kalau listriknya itu semakin kuat, semakin menghadap enggak? Ya. Seakan-akan menyatu. Iya. Yang menjadikan menyatu itu kan tarikan dalamnya itu loh. Tarikan dalamnya itu loh. Ini wajah tuh wajah. Kalau ini wajah tuh wajah kita itu diterima, itu ada respon, ada tarikan. Tarikan itu lebih dahsyat. Saking dahsyatnya sampai wajah kita itu sirna kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Wajah kita itu sirna, yang ada adalah wajah Allah. Wajah Allah yang akbar, wajah Allah yang fataras samawati wal ardh. Apa wajah kita itu saking besarnya sampai Allah nggak tampak? Karena ketika kita ini wajah tuh, lihat saya nggak ketemu lillazi. Lillazi itu apa? Lillazi itu zat. Saya tadi itu makan mie. Saya cari, kok mana sedapnya nggak ada ya? Mana sedapnya itu enggak ada, mana gurihnya itu enggak ada. Makan itu kalau saking enaknya itu menyelimuti enggak? Oke. Saya kan pernah tenggelam di Lombok itu. Snorkeling. Keren, Ustadz snorkeling. Sini pakai ini betul enggak? Ternyata ini ada ininya. Tiba-tiba itu air laut itu masuk. Masya Allah, asin itu sampai bun-bunan itu. Masya Allah. Ini Gusti Allah muyai apa ya Masya Allah. Saya jadi mikir itu. Jenengan pernah kepedesan enggak? Kepedesan itu ono kepedesannya enggak? Ada. Dan menyelimuti enggak? Iya. Manis menyelimuti, pahit itu menyelimuti. Kenapa Allah tidak pernah menyelimuti? Masa rasanya Allah itu kalah dengan makanan? Kan gak masuk akal. Karena kita tidak pernah masuk. Jenengan itu kalau minum kan begini, mencari segar. Kalau makan itu mencari gurih, mencari sedap. Dan sedap gurih itu ada di dalam. Ada di dalam. Ini wajah tuh wajah itu ada di dalam. Tolong perhatikan. Makanya disebut sir. Sir itu rahasia. Dan rahasia itu pasti di dalam. Ketika kita menikah itu di luar disaksikan. Tapi kalau sudah di dalam kamar itu sir-siran. Ketika di dalam kamar, maka suami akan membuka rahasianya, istri akan membuka rahasianya. Ketika kita di dalam bersama Allah Az-Zahir wal Batin, maka Allah akan membuka. Yang jadi masalah ini, Allah itu mau nggak membuka. Di dalam kitab Asrarus Shalah, di sini juga dijelaskan, diibaratkan seperti kamu bertamu di rumahnya raja. Kemudian ketika bertamu itu ada satir. Ada satir. Satir itu hijab. Biasanya di masjid kan disebut satir itu ya. Tutupan. Karena ada tutupan, maka kamu tidak bisa melihat wajah pemilik rumah. Tapi kalau satirnya itu dibuka, Masya Allah. Yang kita minta itu hijab kita dibuka sama Allah. Dengan apa? Dengan istighfar. Ya Rabb, saya minta
Ini adalah nilai spiritual dari Nabi Ibrahim. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Wajah saya ini terlalu banyak hijab, mungkin mik'ah, mungkin jabatan, mungkin ilmu ya Allah, sehingga tidak bisa menghadap yang betul-betul menghadap. Ajari kami yang menghadap betul-betul menghadap ya Allah. Ya, ajari kami yang menghadap betul-betul menghadap. Makanya ketika kami membaca buku ini, ya Allah, benar ini. Butuh perjuangan, butuh derajat satu, butuh perjuangan, iya. Kita mau menghadap benar-benar aja. Yuwaswisu. Betul enggak? Itu baru derajat pertama itu. Menjaga was-was. Kemudian menjaga syahwat. Apa menjaga syahwat? Saya tidak mau sholat asal-asalan. Saya tidak mau sholat itu santai. Saya tidak mau ngaji itu santai. Saya kepingin menghadap ya Allah. Saya kepingin menghadap. Akhirnya nanti Allah itu akan menampakkan tadi derajat yang kedua itu ka'annahu yara, seakan-akan melihatnya, hadapkan ya Allah. Kami itu ketika membaca ini wajah tu wajia, kalau di dalam hadis kan langsung wajah tu wajia, itu ya Allah hadapkan ya Allah, hadapkan. Saya enggak mampu sendiri ya Allah, saya enggak mampu sendiri. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Buka satir ijabati kami ya Allah. Apa bukanya itu? Istighfar. Apa bukanya? Istighfar. Inni kuntu minaz zalimin. Rahasia sir daripada sholat itu menghadap Allah, seakan-akan melihat. Ya Allah, astagfirullah. Terus istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Nah, masuk. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pak ini Mas Bri, Allah itu enggak bisa didekati oleh orang yang hatinya kotor, enggak bisa. Kecuali taubat. Kecuali taubat. Qalbun salim, qalbun salim. Datangi Allah dengan membawa hati yang selamat, selamat dari wa ma ana minal musyrikin. Saya masih syirik ya Allah, bersihkan. Jenengan belum nomor satu, itu syirik. Dunia masih nomor satu, kesibukan masih nomor satu, itu wa ma ana minal musyrikin. Buktinya ketika dipanggil Allah, nanti dulu, itu yang menjadikan syirik. Salat belum nomor satu, ya Allah, salat belum nomor satu, itu syirik. Allah belum nomor satu. Tolong ikhlas ya, dideteksi kesyirikan kita.
Sholat belum nomor satu itu syirik. Allah dan Rasulullah belum nomor satu itu syirik. Agama belum nomor satu itu syirik. Wa ma ana minal musyrikin. Sekarang bersihkan kesyirikanku ya Allah. Aku kesyirikan itu dengan ini kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, masih banyak yang menyembah Ka'bah ya Allah. Ka'bah itu adalah kiblatnya badan, wajah. Sedangkan kiblatnya hati, ruh itu adalah Rabbal Bait, Rabb hadzal bait. Ya Allah, semoga ilmunya Syekh Ibnu Qayyim ini manfaat ya Allah. Sirrus salati iqbalullah azza wa jalla. Sir daripada salat itu menghadap Allah. Bimuraqabatihi. Kalau sudah dekat, ka'annahu yara, beribadahnya itu seakan-akan melihatnya. Bagi yang hatinya didekati, diterima Allah, illa man atallaha biqalbin salim, masuk. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga itu didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hatinya seperti raudhah. Liqa, masuk liqa. Apa liqa? Berjumpa. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik wa syauqa ila liqa'ik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada pahala kebaikan kecuali kebaikan lagi. Cukup. Lihat saya. Kalau saya ini mempersembahkan buku yang terbaik. Buku yang terbaik. Tolong doakan orang tuanya. Persembahkan untuk orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Kalau saya mempersembahkan buku, sesuatu yang terbaik, Pak Yoko, kemudian diterima, berarti antara memberi dan menerima apa? Iya. Kalau saya memberi sesuatu yang terburuk, kemudian tidak diterima, kosong enggak? Kalau diterima ku ono antepe, ada ucapan terima kasih, ya. Ungkapan sayang, sholat kita itu sering kosongnya apa berisi. Dengarkan suara saya. Semoga inna sanulqi alaika qawlan saqila. Perkataan yang diterima Allah itu apa isi? Jangan sering menerima yang berisi apa kosong? Amplop apa duit? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Pak ini. Kenapa kosong? Gerakannya asal-asalan, bacaan asal-asalan, doanya asal-asalan.
ngono kepengin diterima. Allah itu jual mahal, jangankan Allah, wanita cantik aja banyak yang melamar jual mahal. Berikan yang terbaik, takbir yang terbaik, pasti nanti takbirnya itu berisi apa? Antep. Allahu Akbar. Berisi. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Allah. Al-Fatihahnya antep. Pak Sikit ini pengalaman. Silakan jenengan sholat yang biasanya kelas antep. Allahu Akbar. Di samping kita itu gerakannya ringan. Loh, kita berdiri dia sudah salam. Jenengan pernah melihat nggak petinju kelas berat itu? Petinju kelas berat itu, masya Allah, gerakannya itu antep berisi. Sedangkan petinju kelas ringan, sesama petinju kelas berat bisa membaca. Sesama orang yang salat khusyuk itu bisa membaca bahwa gerakannya itu ada rasa niat yang menjalar ke seluruh pori-pori. Bagi bukan sekedar usolli fardal maghribi, tapi niatnya itu sudah menjalar, menyatu dengan tubuh Allah. Ini kalau kita masukkan di buku tadi, ya Pak Ghafur, masuk kepada derajat yang pertama, menjaga sesuatu yang bisa mengurangi, menjaga itu, terjaga itu. Ya Allah, pernah saya ibaratkan, pas hari raya saya di Lamongan itu dia tinju. Itu musuh di depan, mata itu nggak sempat merem itu. Betul nggak itu? Lengah dikit apa aja? Lengah dikit gimana itu? Pukul. KO enggak? Sholat itu lebih daripada itu. Sholat itu setannya enggak kelihatan, dia melihat kita. Nah kita santai kayak gini. Lengah, ngelamun. Karena setannya enggak kelihatan. Kalau tinju kan musuhnya kelihatan. Inna syaitana aduwwum mubin. Bagi orang yang beriman, nyata setan itu. Bagi orang yang sholatnya biasa, itu tidak merasakan bahwa sholat itu melawan setan. Tadi melawan waswas, betul, melawan syahwat. Apa syahwat itu? Sholat enak-enakan, asal-asalan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat, kecuali yang sudah dikhusyukkan. Mereka yang belum khusyuk, kepingin khusyuk yang santai, dari mana? Wa innaha lakabirah. Sholat itu kelas berat. Wa innaha lakabirah, tapi tidak berat illa 'alal khashiyin, kecuali yang dikhusyukkan. Dan untuk menuju yang dikhusyukkan, dulunya juga pencarian, bukan santai. Setan menghalang-halangi kita itu gak santai, gak ngantuk loh. Lu kita kan ngaji ngantuk, tahlil ngantuk, sholat ngantuk. As-salatu khairun minan naum. Kita kan masih kebalik. An-naum khairun minas sholat. Masya Allah. Untuk mendapatkan sir sholat yang namanya iqbalullah, yang namanya madhab dan Gusti Allah, itu enggak gampang. Enggak gampang. Kita harus melawan diri kita. Kita harus melawan syahwat kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tolong dilihat surat Al-An'am ayat 79. Lihat atasnya 78. Lihat atasnya 77. Lihat atasnya 76. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim sebelum menemukan Tuhan yang asli, itu sempat mengatakan bintang Tuhanku, bulan Tuhanku,
matahari Tuhanku. Setelah kok lenyap baru menemukan Tuhan yang asli. Nah, bintang kita itu masih banyak. Bintang kecil. Itu simbol itu. Apa? Simbol jabatan. Simbol kekayaan. Kekuatan. Dan itu menggunakan benda langit semua itu. Lihat simbol-simbol partai, simbol organisasi. Pasti menggunakan bintang, matahari, ada yang menggunakan bumi, ada yang menggunakan banteng. Ya, simbol-simbol kekuatan itu. Lihat saya. Jadi kita ini kayaknya masih menyembah simbol. Semoga paham. Dunia itu simbol. Makhluk itu simbol. Baik. Ka'bah itu simbol. Ya. Yang kita sembah bukan Ka'bahnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang kita sembah itu bukan sholatnya. Di balik sholat, di balik sujud. Berkali-kali saya katakan, hati ini kalau belum dibalik, Ukiki, ya masih menyembah simbol. Orang itu kalau ketemu simbol itu biasanya capek. Tapi kalau sudah dibalik oleh Allah, ketemu yang dibalik itu enak. Jenengan ini bertamu ke rumahnya apa pemilik rumah? Teman-teman, bener? Kita itu bertamu ke rumah apa di balik rumah? Kalau pemilik rumah itu mau menjumpai jenengan diajak ngobrol, pasti lama rasanya sebentar. Tapi kalau punya rumah tidak menemui Anda, nah, kok cepet? Ya gak ketemu wong. Jadinya orang sholat ke masjid cepet itu gara-gara gak ketemu. Gak ketemu. Sering saya contohkan seperti anak yang berkunjung kepada rumah temannya. Bu, saya mau silaturahim kepada teman saya. Tiba-tiba gak lama gitu pulang. Loh, kok cepat Pak? Iya, gak ada orangnya. Suatu saat bertamu, lama sekali. Setelah pulang ditanya, kenapa nak kok lama? Ya Allah, keuangan Bu, ngobrol Bu. Semoga paham. Kesadaran kita ke masjid itu belum kesadaran bertamu dan mencari yang punya falyabudu rabb hadzal bait. Kesadaran orang sholat itu baru di sholatnya, belum yang dibalik sholat. Mintalah hati kita dibalik supaya ketemu yang dibalik. Bukan ketemu simbol, bukan ketemu masjid, bukan ketemu Ka'bah. Ini tadi apa? Ka'bah adalah kiblatnya badan dan wajah. Ka'bah adalah kiblatnya wajah dan badan. Sedangkan rabb hadzal bait itu kiblatnya hati dan kiblatnya ruh. Itu kalau sudah di dalam rumah sang raja, kemudian raja itu menjumpai, menjamu dengan sir-sir kalamullah, menjamu dengan sir-sir doa. Nggak mau keluar? Nggak mau. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya sangat senang sekali bertemu dengan sesama orang yang hatinya sudah dibalik sama Allah. Ya muqallibal qulub, jenengan balik ya Allah. Jenengan balik untuk ini wajah tu wajah. Kenapa sih saya sholat itu kok ngelamun terus durung diwali? Pak Gigi, kenapa sih saya ini kok ketika diajak sholat Allahu Akbar sholat mana durung diwali? Ya, di sini
Ada keterangan itu. Kenapa hadis Rasulullah, ya Bilal arifna bis shalah. Wahai Bilal, gunakanlah istirahat di dalam sholat. Ya Bilal arifna bis shalah. Kenapa kalimatnya menggunakan bis shalah? Kok bukan minas shalah? Jadikanlah sholat itu sebagai istirahatmu, bukan istirahatlah dari sholat. Untuk menjelaskan ini gampang. Jenengan itu kalau belajar di sekolah ada bel istirahat, istirahat seneng. Tiba-tiba bel masuk, wah. Bisa nggak sholat kita itu seperti itu? Kan asik istirahat, bermain, asik. Tiba-tiba bel masuk, wah, wis mari. Bisa nggak sholat kita ketika sholat kita itu ketika salam, kok wis mari sih? Nah kita kan masih diwali kita itu. Kayak cepet, kayak suwe. Betul apa betul? Biasa, sesama pengalaman dilarang mendahului. Ya Bilal arifna bis shalah. Wahai Bilal, gunakanlah sholat itu sebagai istirahatmu. Kalau kamu betul-betul istirahat, maka tidak akan mau menyudahi sholat. Bukan dibalik, ya Bilal arifna minas sholat. Kalau minas sholat, nang cepet sholatnya nang mari. Itu artinya minas sholat. Kalau bis sholat itu asik, tidak mau selesai dalam istirahat. Kenapa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Wajah yang sholat, hati yang sholat itu berhadapan dengan yang disolati. Orang kalau sudah kekasih ketemu kekasih itu berhadapan enggak? Pandangannya ini ada listriknya enggak? Iya. Ada getarannya? Oke. Ada obrolannya? Iya. Ini enggak mangan lu kuat. Semua yang ada itu dianggap patung dan pasir. Makanan di ruang tamu terlewatkan. Dan waktu berjalan tidak terasa. Ini yang saya sebut biasanya menembus ruang dan waktu. Kekasih dengan kekasih ketemu itu menembus ruang dan waktu. Waktu berjalan itu rasanya seperti, silakan buka di dalam kitab tafsir Lataiful Isyarah yang ditulis oleh Syekh Imam Busairi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Syekh Imam Busairi menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu malam yang sangat pendek bagi para waliullah. Sepanjang-panjangnya malam bagi para kekasih itu pendek. Jenengan itu kalau puasa 1 bulan rasanya pendek apa panjang? Ojo dusta. Hari pertama dihitung, hari raya Quran 29 hari. Ketika salam tarawih itu dihitungi enggak? Itu enggak bisa menembus ruang dan waktu. Saya punya analisa yang logis bahwa waktu itu tidak pada jam, jarak itu tidak pada meter, tapi pada hati. Pada hati. Silakan jenengan duduk dengan orang yang jenengan benci. Itu waktu menjadi lama. Silakan duduk dengan kekasih. Lama menjadi pendek. Kekasih jenengan dimanapun berada itu rasanya dekat. Musuh jenengan dimanapun berada itu rasanya apa maksudnya? Kita itu masih bermusuhan dengan Allah. Makanya sholatnya itu rasanya kayak gini terus. Dengan Gusti Allah itu masih gini. Belum bisa fa inni qarib. Belum akrab itu. Dengan sujud itu anti air.
Pak Gigi, anti air itu. Diajak sujud lama gitu anti. Enggak tahu itu. Kopiah yang anti air itu enggak boleh dikasih air, apa dikasih air enggak rusak? Saya bingung juga itu. Gimana, Mas Wandi? Kopiah itu kalau anti air itu maksudnya apa itu? Enggak boleh. Kita ini kayaknya anti sholat ini. Betul nggak ini? Masya Allah, kenapa diri kita itu diajak sujud lama itu kok anti? Anti. Sama seperti daun talas itu loh. Anti apa itu? Anti air. Wanita kalau cantik, bedaknya itu mengkilat, itu anti. Anti itu. Masa kita itu anti Allah? Kalau anti Allah kan ateis. Ya Allah. Kenapa kok anti, Mas Bri? Ada hijab. Ada hijab. Kita bolak-balik ini wajah dua jia. Kalau muka kita itu bukalah toh. Kita ini bertopeng gitu. Makanya ketika wudhu tolong topeng-topeng kemunafikan, topeng-topeng kesyirikan itu minta dibersihkan sama Allah supaya bisa ini wajah tu wajia, supaya bisa berhadapan yang sudah tidak ada jarak. Kita ini masih ada jarak. Tandanya ada jarak, diajak sholat lama anti, rukuk lama anti, sujud lama anti, bacaan lama sedikit anti. Kayaknya kilas balik itu. Ya Allah, tidak ada cara kecuali taubatan nasuha. Tidak ada cara kecuali ya Allah, syirikku itu masih banyak. Syirikku masih banyak. Sekali lagi, ketika jenengan membaca doa iftitah wajah tu wajia, jangan rumongso bisa menghadap sendiri. Libatkan Allah, hadapkan wajahku, hati ruhku, seperti engkau menghadapkan sholatnya para wali dan para nabi. Coba nanti, tak tunggu nanti kesaksiannya dengan nanti ketika sholat tahajud. Silakan coba hadapkan ya Allah. Dan ketika membaca wa ma'ana minal musyrikin, kesyirikan saya itu masih banyak ya Allah, tolong bersihkan. Jangan GR tidak syirik. Syirik itu ada dua, nyata dan tidak nyata. Wong yang nyata aja gak ketok kok. Bagaimana wong ketok wong ini kuntum minaz zalimin. Orang itu ini kuntum minaz zalimin Pak Kiki. Bojone nang ngarep lho gak ketok. Malah ketok wong liya. Kan susah ini. Kan sumum bukmun ini lah. Ini kan sama apa itu Bu Kiki. Wujuduhu keadamihi. Adanya itu seperti tidak adanya. Adanya istri, adanya suami di depan seperti tidak adanya. Salat kita itu kepada Allah juga gitu loh. Wujud kidam baqo. Allah katanya wujud. Mas Wandi, Pak Yogo. Allah kan maha ada, tapi wujudu keadamihi. Rukuknya seperti tidak rukuknya, sujudnya seperti tidak sujudnya. Kenapa? Gak ada semua. Enak, sholat sama maksiat gak ada Allah. Katanya Allah, enak wis gak usah sholat. Iki ngerusui sholat dong ini. Bayangkan, jenengan ini tersinggung gak? Ada, tapi dianggap tidak ada. Tersinggung gak? Untung Gusti Allah gak nendang. Allah itu marah rahim, tak tinggal. Dari Gusti Allah, sing waras ngalah, Pak Zikir, sing waras ngalah, tak tinggal. Kenapa? Insorofa, hatinya kan berpaling. Jujur ya, orang yang sholatnya cepat, itu kalau ada Allah, nggak akan berani. Orang bekerja kalau diawasi mandor, nggak berani. Pengguna jalan ada polisi, itu nggak berani. Makanya polisi kita itu masih polisi patung. Allah kita itu masih Allahnya patung. Jenengan tahu kalau polisi patung, apa kata pengguna jalan? Patung. Tak guyoni.
Dengan Allah itu seperti itu Pak Gigi. Bayangkan itu. Boleh nggak saya katakan bahwa Allah kita itu masih patung? Bohong kalau kita mengatakan sama basor kalam itu. Kalau kita sadar bahwa bacaan kita itu didengar Allah, hati-hati. Yang sering saya umpamakan seperti orang yang lomba qiraah. Itu karena jurinya ada 4, itu bacanya hati-hati enggak? Ambil nafas hati-hati. Kemudian bawa Qur'annya juga hati-hati, tajwidnya juga hati-hati. Kenapa? Karena yang qiraah itu sadar bahwa jurinya itu enggak budek. Jurinya itu enggak tuli. Mendengar itu. Dan begitu takutnya. Groginya ada enggak? Ada. Nah kita sholat nggak pernah grogi belas. Soal kita sholat tuh nggak pernah grogi belas itu, nggak pernah deg belas. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi Allah. Wong ayatnya jelas. Allazi yaraka hina taqum. Dia Allah itu melihatmu ketika berdiri. Allah itu melihat. Wa taqallubaka fis sajidin. Melihat kamu ketika sujud. Innahu huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Ayatnya kan jelas. Ayatnya jelas. Tapi kita pelanggaran ayat itu ketika sholat itu. Ya Allah, kita berdoa. Ajari kami sholat sesuai Al-Quran dan hadis. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu ada doa. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika. Ya Allah, jenengan buka pendengaran hati kami untuk zikir kepadamu. Warzuqna ta'ataka. Anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu. Wa ta'ata rasulika, taat kepada rasulmu. Wa amalan bikitabika, amal sesuai dengan Al-Quran, sholat sesuai dengan Al-Quran ya Allah. Wa amalan bi kitabika, wa amalan bi kitabika, beramal sesuai dengan Quran dan hadis. Hamba masih jauh ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana, jenengan terami amal ibadah kami yang masih jauh ya Allah. Silakan menjadi pengemis Rahman Rahimnya Allah yang menjadikan amal kita diterima karena masih jauh. Kami baru sadar ya Allah. Kami niat untuk menyempurnakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Hadapkan wajahku, hatiku, ruhku lilladzi fatara samawati lilladzi. Ini sudah wilayah hidayah. Lilladzi lillahi fatara samawati wal ardh hanifan. Harus lurus. Kalau tidak lurus nggak ketemu. Hanifan. Kalau begitu ya Allah, luruskan. Hanifan musliman, tunduk dan pasrah. Wa ma'ana minal musyrikin. Jangan merasa belum syirik, tidak syirik, tapi bersihkan kesyirikanku. Wa ma'ana minal musyrikin. Baru masuk inna sholati. Yang dimaksud inna sholati itu sholat yang sesungguhnya. Apa? Mantap. Ketemu. Semoga paham. Masuk inna sholati.
Salat yang sesungguhnya itu menghadap zahir dan batin. Tapi selama ini baru lisan kita. Wa mahyaya, hidup yang sesungguhnya. Inna salati wa nusuki, ibadah-ibadah yang sesungguhnya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, ada tambahan, kita tidak akan bisa sesungguhnya sholat, sesungguhnya ibadah, sesungguhnya hidup, sesungguhnya mati kalau tidak bersih dari kesyirikan. Kesyirikan itu yang menjadikan kita tidak bisa menghadap. Ironisnya begini, kesyirikan itu yang menjadikan su'ul khotimah. Sebelum ajal memanggil, latihan kita adalah apa? Sholat. Sebelum menghadap kematian, kita latihan menghadap sholat. Urut-urutannya gitu. Nyambung semua ya. Sir sholat tadi apa? Menghadap. Menghadap yang terakhir itu kan menghadap kematian. Nah, sebelum mati itu kita menghadap di dalam sholat. Hati-hati, bukan di sholatnya, bukan di Ka'bahnya, tapi di balik. Bagaimana kita bisa menghadap di balik? Apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Bunda akhlak, hati yang selamat dari kesyirikan itu. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya apa? Hati yang selamat. Selamat dari tidak mendewa-dewakan la yanfa'u mal, harta, wala banun, anak, illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan nyata atau tidak nyata. Ada pertanyaan, bisa selamat sendiri? Enggak. Karena salam itu adalah milik Allah. Makanya Allahumma antas salam 5 kali, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kalau begitu apa? Butuh titik. Ngemis lagi. Antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Kita zikirlah kesusu. Sampai niku pengemis apa bos? Kalau pengemis itu kan merengek, merayu, takut tidak dikasih. Sebentar, kita ini pengemis apa pemilik dunia si isinya kan? Makanya perlu kita evaluasi doa kita itu Pak Yoko. Doa kita itu tangan di bawah apa tangan di atas? Kalau di tangan di atas itu bos. Makanya kita disebut al-fakir, al-miskin. Di bawah, penuh kerendahan, menyadari bahwa al-fakir, al-miskin. Di sini dibahas semua itu tentang kita itu harus fakir di hadapan Allah, miskin. Apa begitu? Jangan-jangan amal kita mulai balik sampai sekarang itu hangus semua. Gimana caranya supaya tidak hangus? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kenapa? Riaknya ada, sombongnya ada. Kalau ditimbang itu enggak nutut dengan kemaksiatan. Makanya betul ketika tahlil wa ana
waghfir lana warhamna, maafkan, ampuni dan sayangi ya Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu setiap kali beribadah harus dikawal itu, Mas Bri, Mas Wan, harus dikawal itu. Kalau tidak dikawal itu enggak layak untuk diterima. Hanya kasih sayangmu ya Allah. Ini manfaatnya ngaji itu kayak begini. Wis miskin, gak sadar fakir lagi. Orang itu kalau sugih, sombong, wajar. Miskin, sombong. Ya Allah ya Karim. Jadi kesadaran kita ketika Allahu Akbar itu bagi harus menjadi al-fakir, menjadi miskin. Itu yang ditunggu-tunggu Allah itu al-fakir, al-miskin. Ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wa. Sekali lagi mengharapkan syafaat. Allahumma ya Allah ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya ya wa ala alihi wa sahbihi. Baik, para ulama itu walaupun amal ibadahnya itu banyak, satu yang diminta syafaat Rasulullah. Kenapa? Sadar nggak nutut, nggak nutut. Paham maksudnya nggak nutut? Kalau dikalkulasi amal ibadah kita itu nggak nutut untuk masuk surga. Wis ikut syafaat. Bukan berarti tidak berusaha amal, tetap berusaha amal. Amalnya itu sudah ngotot tapi tidak mengandalkan amal, tapi mengandalkan syafaat. Enggak nutut sudah. Untuk membeli surga itu enggak nutut. Dengan sisa umur kita itu enggak nutut syafaat. Akhirnya apa? Masuk Pak Ghafur. Allahumma rzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika. Anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu dan ketaatan kepada Rasul. Orang itu kalau taat nurut Pak Kiki, walaupun salah yake syafaat. Sama ngerti murid pinter tapi meliti, dikoreksi salah. Tapi kalau murid itu gak pinter tapi nurut taat, dikon-kon betul gelem syafaat. Ada enggak? Ada itu. Banyak kurangnya itu syafaat. Ada lagi yang lebih syafaat, kekasihnya. Makanya menghisap kekasihnya itu enggak ada hisap. Mau jatuh cinta kok. Betul? Silakan jenengan melamar pekerjaan, kenal dan tidak kenal. Kalau tidak kenal,
itu berkasnya rinci. Moga kenal. Tapi kalau kenal mulai agak ringan. Betul enggak? Ternyata yang melamar itu kekasihnya wis gak ada berkas. Aman. Dipercaya. Semoga lewat jalur sholat khusyuk ini kita akan mendapat syafaatnya yang bighairi hisab, yang tanpa hisab. Yakin kira-kira Umi Rusmi? Yakin ya? Kalau kita menjadi kekasihnya Allah dan Rasulullah dengan riyadhah, dengan tirakat, harapan kita itu bighairi hisab. Nah, masuk bighairi hisab, nyambung kepada surat Ibrahim 41 itu. Kalau 40 kan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Buki doakan ini. Semoga ibu kita enggak dihisab. Yakin kira-kira? Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Pada hari ditegakkan hisab itu ngeri itu. Tapi khusus bagi para kekasih-kekasih Allah itu bighairi hisab. Jadi kalau ngaji, kalau sedekah itu ojo hitung-hitungan, engko dihitung Gusti Allah muat dari kita itu. Wis bighairi hisab. Baik, masuk lagi. Ternyata amal ibadah yang ikhlas itu tidak mampu ditimbang. Kenapa? Karena bersangkutan tidak pernah menimbang, enggak guys. Apa cari Gusti Allah? Siap seperti itu? Kok gak yakin temenan oleh kata gitu. Gimana Pak itu? Siap jam Bu Retno? Umi Rusmi. Gimana nih? Wis apa cari Gusti Allah? Temenan kalau betul-betul temenan, insya Allah rizkinya layak pasif. Karena dia selalu bersikap layak pasif. Layak pasif itu gak pernah ngitung. Tapi kalau kita sering ngitung, Gusti Allah yang ngeladeni ngitung-ngitungan. Makanya ikhlas itu tidak bisa dihitung. Ikhlas itu tidak bisa dihitung. Di dalam kitab masuk siapa? Umi Rusmi. Di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan, ikhlas itu adalah rahasia dirinya dengan Allah. Malaikat tidak bisa melihat, Rasul itu tidak bisa melihat. Subhanallah, seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba begini Pak Yogo? Berkaitan dengan kesyirikan itu. Jadi amal ibadah yang betul-betul khusyuk itu amal ibadah yang betul-betul ikhlas. Jangan-jangan kesyirikan kita berupa pahala juga. Kalau tidak dirayu pahala itu enggak melayu. Tandanya enggak yakin kepada Allah. Kita minta yakin kepada Allah, kita minta insya Allah Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.